Oke, baik Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan membawakan beberapa poin argumentasi saya sebagai tim pemerintah. Di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang apatis. Apatis merupakan rasa acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Penyebabnya bisa saja didasari jika perasaan menjadi berlebihan ataupun tidak peduli, mereka bisa saja menganggap bahwa akan terganggu kehidupan sehari-harinya, menguras emosi dan tenaga. Dan sikap apatis bukanlah suatu hal yang harus dibenarkan. Karena hal ini, politik merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam politik, terhadap kepentingan yang harus dipertahankan dan diwujudkan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, Dewan mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam mengikuti dan memahami perkembangan politik di negara ini. Di mana hal tersebut sangat tidak sesuai dengan negara Indonesia yang dikenal memiliki kebudayaan bermoral, dan sikap apatis tersebut dibilang tidak bermoral terhadap politiknya tersebut. Dan mari kita kaitkan dengan musi Dewan tersebut yang menyatakan sikap apatis terhadap politik sangat yang tidak bermoral. Perlu dikaitkan Dewan Juri yang terhormat, kita hidup di negara yang bermoral, maka hal tersebut menurut saya melenceng dari negara kita. Dan mari kita lihat bagaimana sikap dari apatis itu. Apatis dapat diartikan sebagai sikap tidak peduli atau tidak ketertarikan terhadap isu politik pemerintahan tersebut. Dan tujuan besar tim pemerintah, mengapa kita harus memiliki sikap apatis terhadap politik? Karena yang pertama, jika kita memiliki sikap apatis, itu artinya kita peduli atau excited terhadap segala sesuatunya tentang dunia politik dan mencerminkan bahwa kita sebagai warga masyarakat yang memiliki nilai moral. Bukan begitu Dewan Juri yang terhormat? Yang kedua, apatis terhadap politik, maka ia akan memilih pimpinan yang tepat dan tidak akan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan pemerintah yang korupsi, tidak efektif, dan tidak akuntabel. Dan sudah seharusnya masa-masa pimpinan seperti presiden, gubernur, dan emang ada masa-masa jabatannya dalam beberapa periodisasi. Dan apatis, kita bayangkan saja jika apatis terhadap politik dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Ya, mengapa? Karena di bidang tersebut dapat berdampak buruk terhadap untuk mensejahterakan masyarakat dan suatu kepercayaan terhadap masyarakatnya. Dan di sini saya akan membawakan satu poin yang tidak bisa ditentang oleh tim oposisi. Kenapa mosi kita harus diperdebatkan dan mosi ini ada agar nantinya kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dan apatis terhadap politik dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Lanjut, mengapa saya mendukung mosi kita pada kali ini? Oke, di sini saya akan menganalisa satu hal peristiwa. Misalnya, di tempat tersebut ada lumut. Jika kita dibiarkan begitu saja dan tidak membersihkannya, maka dampak yang kita bisa rasakan sendiri adalah licin karena kita terpleset saking banyaknya lumut di tempat tersebut. Dan makanya itu sebuah hal kita harus memiliki sikap apatis agar kita tidak memiliki dampak negatif atau risiko yang terlalu tinggi untuk kedepannya. Dan kita juga harus peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, walaupun wewenang kita bukanlah untuk mencegah adanya lumut tersebut, tapi kita bisa mengurangi ataupun mengantisipasi adanya lumut tersebut. Dan kita tahu mungkin lumut tersebut datang dari hujan, tempat-tempat yang lembab, dan lain-lain sebagainya. Dan saya akan beralih pada mosi kita pada kali ini. Saya tekankan bahwa di sini kita harus memiliki sikap apatis terhadap politik dan bersikap hal ini, dan sikap apatis dalam hal ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu, Dewan mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam mengikuti dan memahami perkembangan politik di negara ini. Beralih pada ranah argumentasi, saya akan membawakan satu poin argumentasi mengapa hal ini bisa dijadikan justifikasi. Mari saya jelaskan. Dalam konteks moralitas, apatis terhadap politik juga dapat dikategorikan sikap yang tidak bermoral. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban moral untuk turut serta dalam membangun negara dan memperjuangkan kepentingan bersama. Kami percaya dengan acuh tak acuh terhadap politik, maka kita akan melanggar kewajiban moral tersebut. Ya, kenapa? Karena kita dicap sebagai warga masyarakat yang tidak memiliki moralitas yang tinggi, dan di mana kita hidup di negara yang bermoralitas dalam hal apapun itu, seperti halnya politik. Karena itu di sini saya tekankan sekali lagi, saya mungkin juga bisa menjadi best skenario dalam tim pemerintah. Pentingnya peran aktif rakyat dalam politik.
Dalam masyarakat demokratis, setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam proses politik. Mereka dapat menggunakan hak suara mereka untuk memiliki pimpinan yang dianggap terbaik untuk memimpin negara. Namun, jika seseorang tidak peduli atau bahkan tidak mau ikut serta dalam proses politik, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Apatis terhadap politik bukanlah sikap yang baik dan dapat merusak tatanan demokrasi, bahkan dapat merusak masa depan kita sebagai generasi muda untuk kedepannya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus sadar akan tanggung jawabnya untuk serta dalam proses politik dan menjaga kesatuan negara. Masyarakat perlu memahami bahwa melihat dalam kegiatan politik bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban moral yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Dengan begitu, masyarakat dapat menciptakan lingkungan demokratis dan dapat memasukkan negara serta menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Dan kita sebagai penerus generasi zilenial juga harus ikut serta dalam yang namanya pemilihan suara apabila juga sudah memenuhi ketentuan-ketentuan seperti halnya usia 17 tahun dan memiliki KTP. Kita juga tidak boleh untuk yang namanya golput, karena dalam proses tersebut voting suara juga harusnya ada suara-suara kita dari masyarakat tersebut agar nantinya kita dapat memilih pimpinan, presiden, gubernur, atau pimpinan-pimpinan lain yang ada di negara ini yang baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan tidak ada yang namanya kecurangan ataupun jual voting, korupsi dan lain-lain sebagainya. Kita bisa memilih suara tersebut untuk memilih pimpinan di negara ini yang baik. Dan kita juga tidak boleh yang namanya golput, karena kita sama saja tidak mengikuti proses dalam sikap apatis dalam masyarakat, dalam politik tersebut. Dengan begitu, masyarakat dapat menciptakan lingkungan demokratis dan dapat memajukan negara kita, menciptakan keadilan seluruh rakyatnya. Dengan begitu, masyarakat dapat memperkuat demokrasi dan menjawab keberlangsungan negara yang sejahtera. Maka dari itu, kita diharuskan untuk bersikap apatis dalam hal tersebut, karena hal tersebut sikap apatis tidak dibenarkan dan sama sekali tidak disetujui, karena hal tersebut bisa saja menyeleweng dari moralitas yang ada di negara kita dan menunjukkan bahwa kita bukanlah suatu masyarakat yang memiliki moralitas yang tinggi. Mari kita jangan menjadi apatis terhadap politik dan mari kita berjuang bersama untuk membangun negara yang menjadi lebih baik. Dan saya bangga sebagai tim pemerintah. Terima kasih.